Kita ke informasi berikutnya pemirsa, kita langsung akan menuju ke Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk mengikuti pemakaman jenazah mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono. Ya, pemirsa, ini adalah kondisi terkini di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, di mana sejumlah petugas tengah mempersiapkan tempat peristirahatan terakhir dari mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono Wisnu Juwono. Putra ex-Menteri Pertahanan Juwono sempat menyampaikan bahwa Juwono dalam 4 tahun terakhir tengah berjuang melawan sakit stroke yang dideritanya. Diketahui almarhum meninggal di rumah sakit pada hari Sabtu siang di Rumah Sakit Pondok Indah. Kemudian pada Minggu pagi, jenazah dibawa ke ruang persemayaman di kantor Kementerian Pertahanan. Sejumlah kerabat dan pejabat terlihat memberikan penghormatan terakhir di ruang persemayaman di kantor Kementerian Pertahanan, pemirsa. Ini adalah visual di mana peti jenazah almarhum Juwono Sudarsono tengah dimasukkan ke dalam mobil ambulans dari Kementerian Pertahanan dan akan diberangkatkan ke TMP Kalibata. Juwono Sudarsono 4 tahun terakhir mengidap penyakit stroke. Akibat penyakit stroke, Juwono harus menepi dari aktivitas publik dan fokus menjalani pengobatan. Juwono Sudarsono tutup usia pada 84 tahun di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta pada pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Pemakaman sudah selesai dan saat ini petugas sedang memberikan rangkaian bunga melati. Peletakan karangan bunga atas Nasional Indonesia oleh Inspektur Upacara. Ya, pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin memberikan karangan bunga sebagai tanda penghormatan terakhir kepada mantan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Juwono Sudarsono periode 2004 hingga 2009. Dilanjutkan perwakilan keluarga 1 orang.
Pemirsa, kita ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut akan menerapkan skema work from home atau WFH menyusul kekhawatiran krisis energi di Timur Tengah. Dalam rapat terbatas di Istana Negara Jumat siang, Menkeu Purbaya mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan investor global Ray Dalio yang memberikan masukan terkait peluang proyek dan promosi Indonesia ke luar negeri. Selain itu, terkait kebijakan work from home atau WFH untuk menghemat sistem BBM di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik global, pemerintah masih mematangkan skema yang akan diterapkan. Enggak, kalau kita pilih dengan cermat-cermat. Kalau kita pilih Jumat dan itu kan harus pasti ada penghemat Jumat. Jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen, saya nggak tahu detailnya, bisa berubah-ubah tergantung harga minyak. Tapi kalau untuk produktivitas kan, kalau untuk pabrik-pabrik dan lain-lain yang memang memerlukan kerja terus-menerus ya nggak harus kan. Terus untuk pelayanan publik tetap jalan, jadi harusnya nggak masalah kalau cuma 1 hari aja. Dengan opsi penerapan terbatas seperti WFH pada hari Jumat untuk menghemat konsumsi BBM tanpa mengganggu produktivitas nasional. Dari Jakarta, Aya Nufus, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, aktivitas arus balik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung sejak Minggu pagi mengalami peningkatan. Kendaraan pemudik yang akan menyeberang menuju Pulau Jawa terus berdatangan sejak Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Meskipun meningkat, arus lalu lintas di Bakauheni terpantau ramai lancar. Antrian panjang terjadi ketika kendaraan bergantian masuk ke dalam kapal. Dalam kurun waktu 20 jam terakhir, lebih dari 52.000 penumpang telah kembali ke Pulau Jawa. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana aktivitas arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung mengalami peningkatan. Kendaraan pemudik yang akan menyeberang menuju Pulau Jawa terus berdatangan sejak Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Meskipun meningkat, arus lalu lintas di Bakauheni terpantau ramai lancar. Antrian panjang terjadi ketika kendaraan bergantian masuk ke dalam kapal. Dalam kurun waktu 20 jam terakhir, lebih dari 52.000 penumpang telah kembali ke Pulau Jawa dengan jumlah kendaraan yang menyeberang mencapai 13.500 unit kendaraan.